karena warga berkumpul uangnya menanam. Jadi kalau ada yang memotong pohon, saya rasa pohon sendiri dipotong malah tidak ini. Tapi kalau seandainya kita dipotong sama proyek, oh itu bukan punya Pemda kok, siapa suruh nanam di situ? Pernah kayak itu di Blok M itu. Jadi itu tanaman warga, kemudian kena apa sama pemerintah daerah, kemudian kami bilang, Pak itu ada pohon harus diganti. Siapa yang suruh nanam di situ katanya? Gituin. Waduh, ini kan berarti nggak enak ya. Ya tolong deh, Bu, Bapak, tolong ditetapkan bagaimana peraturan ini agar bisa sosialisasikan kepada warga. Terima kasih. Untuk penopingan memang kewenangannya ada di Sudin Pertamanan. Saya cuman Sudin Pertamanan. Ada. Gini Pak, memang itu motong satu pohon itu harus ada izin dari Sudin Pertamanan. Ya apa nggak dicari-cari itu Bu? Liburan dipotong sama warga nih, kalau keluar warga, dapat duit gitu. Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab itu ya Pak ya. Ini sekarang aja nggak ada ya orang Pertamanan kan? Kita mau tanya susah. Iya Pak. Iya. Kami dari perencana hanya mengusulkan Bapak sebisa mungkin kami tampung ya Pak ya. Jadi untuk dari RW 1 sih saya lihat ada di Iskandar Syah ya, 2 di Jaya 9 sama 17 itu minta penopingan pohon rindang. Gini Pak, ini kalau memang sudah terlalu parah, saya saran aja Pak. Iya. Kalau ini kan nantinya kalaupun diakomodir akan di 2016 masih lama ya Pak. Iya. Coba Bapak bersurat ke Sudin Pertamanan. Sudin Pertamanan itu punya anggaran tak prediksi. Coba Bapak bersurat tembusannya ke wali kota, ke kami, ke camat dan kelurahan. Kalau disuratin pernah Bu, tapi baal itu namanya kebal itu. Iya, Bapak coba lagi. Bapak coba lagi. Nanti kalau kita coba terus, tahu pokoknya roboh nih, Pak orang mati orangnya. Pak, kalau begini nanti debat usir nggak selesai. Kan pokoknya ini Bu, saya menceritakan apa yang terjadi di lingkungan saya. Saya bukan mau debat kusir, saya juga dari pemerintah juga kalau Ibu beritahu. Jadi ya bukan mau debat kusir di sini, tapi menyampaikan karena ada pertemuan seperti ini kita sampaikan. Inilah sebetulnya kondisi yang ada di dalam wilayah saya. Betul Pak. Saya bilang debat kusir Bu. Bukan, Bapak kan minta ke saya sekarang di sini untuk membahas usulan Bapak. Saya kan hanya sarankan ke Bapak. Kalau memang sudah, kalau memang pohon itu, Pak Nizar. iya Pak Nizar, Pak Nizar. Iya. Kalau memang itu sudah parah, pohonnya memang udah kayaknya ini, coba nanti akan kami suratnya. Nanti kami panggil orang pertamanannya Pak, kami bantu. Catat Pak, silakan hubungkan ke kami ya. Kalau memang Bapak merasa selama ini ada permainan. Karena yang melaksanakan Sudin teknis ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, boleh saya tambahkan sedikit ya terkait dengan masalah penopingan pohon. Kebetulan dari tahun 2011 hingga saat ini saya membuat perencanaan terlebih khusus untuk masalah penopingan pohon rindang atau yang kita sebut dengan yang membahayakan ya untuk lingkungan. Dan saya juga merasa kecewa sebagai pemerintah kelurahan. Oleh karena apa? Jika kita lihat dari jumlah anggaran dan titik yang kita usulkan, seharusnya tidak ada lagi pohon yang membahayakan atau berdampak negatif buat lingkungan. Namun kenyataannya di depan kantor kita sendiri Pak, ini Pak, kita lihat sebelah kiri itu sudah berapa kali kami usulkan untuk penopingan, tapi sampai saat ini itu juga belum bisa direalisasikan. Udah di kantor kelurahan sendiri. Jadi apa yang menjadi usulan dari Pak RW, saya paham betul bagaimana hati Pak RW, Pak RW 1, RW 4, RW 3, RW 2, semua mengusulkan hal yang sama. Nah, namun kenyataannya tidak ada realisasi. Nah, contoh, kita usulkan jalan Jaya 9 nomor 14 di depan kantor kita ini, yang dipotong di depan SMK 12, yang saya rasa itu belum berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena pohon itu masih
sebesar biji segini kecilnya gitu, persis di depan kantor depan seksi 12. Jadi ini memang nanti Pak para ketua RW, karena Pak ketua RW juga sudah mengulangkan saya secara face to face, dan dalam forum ini juga sudah menekankan ya mungkin nanti di forum yang lebih tinggi lagi kami akan menyampaikan ini supaya mereka benar-benar melakukan apa namanya usulan masyarakat itu kepentingan masyarakat, karena ini berbahaya untuk keselamatan di lingkungan kita masing-masing. Mungkin itu aja Pak RW 1, Pak RW 3, RW 4, RW 2 kami akan mengawal ini sampai tingkat kota, dan titik-titik yang kita sampaikan di sini itu harus direalisasikan. Kita sama-sama melakukan pengawasan supaya tidak ada apa tadi supaya terakomodir semua menjadi kebutuhan kita. Mungkin itu aja Pak. Kebetulan Pak untuk saat ini sudah di kecamatan, tidak ada lagi kecamatan. Oh, sudah kita kota semua. Oh iya. Nah, itu Pak. Baik, nanti kami kawal ya Pak ya ke tingkat kota. Bu, saya sedikit cerita ya sebagai warga. Waktu itu saya tulis surat ke Sudin Pertamanan berapa kali ya, tapi nggak minta lebih. Tapi begitu saya bicara duit, saya mau kasih duit, itu besoknya datang. Nah ini gimana? Apa mesti warga bayar lagi masalah itu? Jadi kalau ngomong surat percuma Bu, nggak ada gunanya. Begitu saya iming-imingi duit 200.000, 300.000, besoknya datang. Nah ini maunya apa pemerintah? Duit, ya kan? Tolong Bu, dari kita, maksud saya RW 1, 2, 3, 4 tidak perlu pura-pura, Ibu aja yang nyampaikan. Tolong Ibu catat, tolong sampaikan. Kita sudah tidak perlu lagi tulis surat lagi, tidak perlu nulis surat ke Ibu lagi. Tolong Ibu ya sampaikan ke mereka. Ya, ini sudah zamannya nggak ada duit. Karena tiap pohon itu sudah tahu itu ada anggarannya paling 500.000. Dan sekarang kalau warga dimintai duit lagi. Rekomendasi dari Sudin bingung kan? Nah ini kan nggak benar. Tolong Bu, Ibu yang laporkan saya LMK, Doni, MB 1 ya. Jadi tidak perlu warga tidak usah tulis surat lagi. Itu aja yang lapor. Ya, sudah banyak ratusan surat masuk seperti Pak RW saya, Pak Nisa. Itu baal, tebal, goblok. Ya, maunya duit semua. Ya, itu kalau nggak ada duit nggak ada jalan, cuma. Ini saya alami sebagai warga ya, itu saya alami sendiri. Begitu saya kasih 500.000, itu besoknya jalan, potong semua. Ya, ini nggak benar. Tolong Ibu perhatikan sebagai laporan kita tidak perlu tulis surat lagi. Ya, tidak ada gunanya Bu, sudah sering itu kita lakukan. Ya, Bu, tolong perhatikan. Baik, ini kami prioritasnya. Sebenarnya kami tuh selalu memberikan anggaran ke Sudin Pertamanan masalah pelaksanaan. Cuman masalah pelaksanaan di bawah kami kan tidak selesai. Nanti kami tanggung ya Pak. Saya baru tahu kalau harus motong pohon Bapak dimintakan uang saya. Dan itu Ibu tahu Pertamanan di daerah selatan itu tiap hari kayak wayang jejet-jejet gitu. Ada 30 orang. Ya, itu nggak ada kerja semua. Kalau ada duit baru mereka jalan. Nah ini kan nggak benar cara kerja seperti itu. Dari perhatian itu. Nah, Ibu ya saya usul kalau di Singapura saya sering kesana ya saya lihat itu tiap hari ada orang motong sampai ujung sana yang ini udah tunggu lagi balik lagi itu tiap hari ada kerjaan untuk lopeng gitu loh. Nah ini di mana kalau nggak ada duit nggak jalan. Coba kalau Ibu nggak percaya pagi-pagi sampai jam 10 itu kayak wayang gitu orang pertamanan. Nggak ada yang kerja Bu. Mama kerja juga kerjanya kayak duit. Itu aja, tolong itu diperhatikan Ibu yang kemudian didapatkan khusus itu di balai kota atau di mana itu. Baik, terima kasih informasinya Pak ya. Tadi kan dari RW 4, RW 1 lanjut aja RW 1 ya. Ya. Ini sama dengan RW 4 tadi minta sampah pilah dan bisa. Sebenarnya tidak ada usulan yang untuk tahun ini kita tolak ya Pak ya. Semua
budgetnya masuk ke kelurahan. Penopingan. Karena kita dekat sama lurah. Kalau Sudin itu jauhnya sudah kayak lihat alekan aja. Mukanya orangnya aja nggak lihat. Gimana kita lapornya juga? Karena ini yang kelihatan nih. Kalau sampai kerja nggak bener, tolong budgetnya dialihkan ke kelurahan sudah selesai. Betul Pak? Betul Pak Ewi ya. Jadi semua jadi enak. Itu masalah kebijakan Pak. Apalagi Ya ini tolong Ya, ini saya usulan dari sampaikan. warga. Saya kira Ya, semua saya setuju. sampaikan usulan Bapak. Karena kalau ada apa-apa yang di telepon itu lurahnya Bu. Kasudin telepon apa itu? Nggak ngasih telepon ke warga. Terus caranya ngaruh gimana itu? Saya nggak ngerti kok. Pak, saya Pak Kusir Pak. Bukan usulan Pak. Cukup Pak, cukup. Ya, lumayan lah. Oke, lanjut. Jadi, Lanjut. Ya, terima kasih Bapak undang-undang. Ya. Jadi, kalau masalah Kalau masalah Bapak tadi ini itu arahnya kan banyak kebijakan seperti saya sampaikan ke tingkat tinggi. Ya, ini saya kira seluruh Jakarta ya akan seperti itu permintaannya. Iya betul Pak. Tapi saya itu kan masalah kebijakan. Saya tampung usulan Bapak. Nanti saya sampaikan ke tingkat tinggi Pak ya. Ya, kalau Ibu kurang kuat, kita semua hadir di sana. Karena itu bukan Pak. Kalau Pak sekarang pelaksananya ditaruh di Pak Lurah nabrak kewenangannya, kasihan. Enggak, saya tahu ada tambahan tugas lurah yang 40 atau 10. Itu TKPK itu masih dibahas. Ya. Kalau itu udah berjalan, mudah-mudahan bisa itu 5 dari taman, jalan, air, kebersihan, penerangan. Kalau itu sudah berjalan, insya Allah mudah-mudahan bisa tertangani Pak. Oke. Selamat datang pada pimpinan saya, Pak Wahyu. Wah, mau lari sama pimpinannya. Pak, kita mau lari Pak. Nggak tahu. Pemendam. Dia didudukin. Dari tadi itu nggak nyatet tuh, saya takut lupa. Cek. Masa Bapak lupa? Baik, selamat datang untuk Pak Wahyu, Kepala Mapimko Jakarta Selatan. Kita sudah sampai di sesi pembahasan materi, Pak. Tadi kaitannya dengan usulan aspirasi dari warga, mainstreamnya intinya untuk Kelurahan Melawai kita tidak ada bencana seperti banjir Pak, tapi lebih ke arah pohon tumbang Pak yang sudah gondrong-gondrong ini kan, bahkan di kelurahan sendiri di depannya ini cukup lebat gitu Pak. Nah, mungkin mohon izin bisa diprioritaskan dan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi Pak untuk penopingan dan perapihan dari pohon Pak. Mohon izin Pak untuk memberikan arahan dan panduan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta teman kelurahan, Pak RW, Pak Lurah, para pejabat samping. Perkenalkan nama saya Wahyu Wijayanto. Saya Kepala Kantor Jakarta Selatan per tanggal 2 Januari kemarin Pak. Jadi sebelumnya saya di bidang program dan undang-undangan Bapeda sudah 9 tahun di sana. Mohon maaf, tadi memang saya sudah mau jalan sini Pak di provinsi terkait hari ini saya banyak jadi narasumber untuk APBD Pak, karena prosesnya di 2014 masih di bidang saya tadi banyak ketemu dengan kepala beda, kemudian tim gubernur dan lain-lain. Jadi mohon maaf terlambat. Untuk yang musliman ini Pak, saya sudah tekankan ke teman-teman sekalian bahwa prinsipnya semaksimal mungkin kalau perlu kita carikan jalan terus semua usulan musliman itu kita akomodir Pak. Esensinya di situ. Jadi kalau ada masalah kita angkat ke lebih tinggi. Bagaimana caranya kita? Yang penting sekarang itu kan kami adalah pelayan Bapak Ibu, pelayan masyarakat. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian.
Jadi warga kita utamakan. Kalaupun soal di hasil Rombok RW ini ada hasil yang lolos verifikasi dan tidak lolos verifikasi, bukan berarti tidak lolos verifikasi itu tidak dilaksanakan. Itu karena apa? Karena dalam pembiayaan itu ada dua hal, Pak. Yang apabila itu dilaksanakan dalam konteks aset milik Pemda itu bisa dianggarkan di APBD, baik di anggaran kelurahan, kecamatan maupun SKPD lain. Tapi apabila itu ada di aset yang non Pemda DKI, kita upayakan pakai dana PPMK atau PNPM. Tapi kalau PNPM kan dari pusat agak susah ngurusnya, yang jadi koridor kita adalah PPMK. Jadi setelah ini